Jadi pernikahan itu rahasianya Allah ya. Kita tuturi sampean. Pernikahan itu rahasia yang maha rahasia. Jadi terlihat sederhana kayak gini pernikahan kan, sederhana, laki-laki perempuan terus kumpul diakatkan, kita sederhana, tapi di balik itu ada yang tidak sederhana. Apa? Sesuatu yang sulit diterima akal. Karena apa? Tiba-tiba kamu sama Rika itu mengalami situasi yang nggak normal. Jadi situasinya jadi nggak normal. Tadi sebelum menikah itu normal, tapi setelah menikah ini dua-duanya jadi nggak normal. Nah itu yang nggak masuk akal. Orang kalau diludahi itu pasti marah. Woi bisa lapor polisi, itu normal. Tapi begitu nikah nggak normal kamu nanti. Diludahi itu seneng. Bahkan tempatnya ludah kamu cari nanti. Nggak udah muskil itu, nggak aneh nanti itu. Orang dikencingi, marah itu normal. Tapi begitu kamu nanti ini sudah habis ini, jangankan kencingnya, tempatnya kamu cari. Ini nggak bisa diterima akal, nggak bisa. Orang kalau ketahuan terbuka dikit aja, Rika ya, misalnya jalan terus kesingkap angin, nutupinya luar biasa. Bagaimana tidak terbuka, itu normal. Tapi nanti begitu kamu setelah nanti malam udah nggak normal. Kalau nggak dibuka malah marah. Nah itulah yang muskil. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah menumbuhkan mahabbah atau cinta. Makanya cinta itu nggak rasional. Nggak rasional karena cinta itu pemberian yang kuasa. Perasaan insan sama tadi kan, denger tak? Nah itu apa? Hanya apa? Tuhan yang beri kan itu. Nah itu makanya kamu sudah benar. Karena Allah yang kasih, mbok teruskan. Kemana? Sesuai perintahnya menikah. Nah sudah ini, makanya nikah itu nurut perintah Allah. Makanya nikah itu namanya ibadah. Nah semenjak kamu tadi saya terima nikahnya, lah itu sudah ibadah. Cuman ibadahmu itu agak lama nanti. Makanya kadang manusia itu sering lupa kalau ibadah karena kesuwen. Kalau ibadah sholat kan paling 5 menit masih ingat menjaga kekhusyuan. Ibadah nikah itu selesainya nggak ada yang tahu. Makanya selama di dalam pernikahan itu apapun bernilai ibadah, jiwet ibadah. Apapun ibadah, makanya gaya anak ya ibadah, gak no kopi ibadah. Makanya iblis itu jengkel sama orang menikah karena deposito ibadahnya nggak habis-habis. Dan ibadah nikah itu ibadah paling enak. Iya, karena nggak perlu khusyuk. Loh nggak apa-apa, kamu sambil nyanyi halo Bandung juga nggak apa-apa. Kalau sholat kan harus khusyuk, Allahu Akbar gitu. Kalau nikah itu nggak perlu khusyuk. Dan ibadah yang lain itu cintanya belakangan, baru ibadah dulu baru rasa cinta tumbuh. Nikah itu kebalik, cinta dulu baru ibadah. Jadi setelah beribadah baru ditumbuhkan cinta. Itu kayak sholat kan rajin itu baru jadi ibadah, baru cinta. Ini cinta duluan baru. Maka ibadah paling enak itu ibadah nikah. Makanya ngapain kamu telat-telat itu? Ngapain kamu telat-telat kayak begitu? Iya. Makanya udah jangan lama-lama. Makanya nanti setelah ini langsung kita pulang ya. Wes gak usah ditunggu nih. Usia 30 tiba-tiba masih pakai ada pasrah, ada penampi. Itu wis kuno wong umur 30 ora dipasrahno ya mlayu dhewe. Lah itu jadi udah tua gini cepetan ibadah. Nah makanya ketika dalam ibadah nanti kamu akan ketemu yang enak-enak. Tapi ya jangan lupa nanti belakangan muncul gak enak biasa. Makanya doanya orang itu mudah-mudahan sakinah ya. Supaya apa? Supaya tenang setelah terjadi goncangan. Karena nanti yang indah-indah itu akan mulai pelan-pelan. Mahabbah itu dikikis sama Allah, dikikis. Nanti mulai melungsungi, berubah menjadi nggak enak itu. Yang sekarang senyum-senyum besok melotot gitu.
Yang sekarang pipinya halus, besok jerawatnya bisa jadi banyak. Yang sekarang baru 45 kilo, besok bisa 95 kilo. Itu bisa biasa wong yang tak nikah. Itu saya nikah itu 47. Tinggi beratnya 47, punya anak 4 udah sekintal lebih. Nah itu yang indah-indah hari ini itu pelan-pelan. Tapi jangan kamu kembalikan kepada sesuatu yang selain Allah. Karena yang mempertemukan itu Allah, maka apapun nanti yang terjadi, jangan kau kembalikan kepada akal ya. Karena cinta itu nggak masuk akal. Kamu ngapain juga jauh-jauh ke sini gitu kan nggak masuk akal. Oh kamu kayaknya dicintai banyak wanita dulu. Lah iya kan, pasti nanti. Saya pasti. Iya pasti nanti. Rika pasti komplain suatu saat kalau tahu mantan-mantanmu dulu. Jadi bisa jadi nanti besok komplain, Mas ternyata aku bukan yang pertama. Ternyata sebelum aku banyak perempuan mencintaimu. Jawab aja, nggak apa-apa dek. Biasa pertarungan cinta. Tapi semua pertarungan cinta berhenti. Kenapa berhenti? Karena kamu pemenangnya. Gitu bilang gitu aja besok. Lihat. Begitu juga Rika, kayaknya juga mau kembang desa banyak juga yang sudah mencintai. Nanti kalau seandainya iseng beanan mantan pacarnya, jangan marah kamu. Karena perempuan segini kalau gak ada yang mencintai pasti perempuan bermasalah. Nah jadi biasa nanti kalau misalnya beanan kamu ketahuan di mana beanan ketemu mantan terus beanan, kamu jangan marah. Dik Rika, aku tahu kok kamu kemarin ternyata WA sama mantanmu. Gak apa-apa. Jangan kamu hapus mantan-mantanmu dari hatimu. Biarkanlah mantanmu di dalam hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah itu baru gagah itu. Itu laki-laki beneran. Jangan kok gitu. Kembalikan sama pemilik. Ketawa ya. Ketawa. Lihat. Laki-laki harus pinter. Saya punya pengalaman buruk terhadap perempuan. Saya pernah dicakar dari belakang. Gara-gara saya lihat perempuan yang tersembunyi di dalam mobil. Ya Allah perempuan itu cantiknya. Dia di belakang dicakar saya di belakang. Saya mau ngomong enggak dek, enggak mungkin loh saya udah terlanjur ngomong kan. Laki-laki harus gagah. Harus gagah. Pokoknya harus gagah. Saya bilang iya. Kenapa? Aku tadi lihat perempuan yang tersembunyi itu. Kenapa perempuan sudah tersembunyi masih dilihat? Dasar mata laki-laki. Karena aku laki-laki. Perempuan cantik setersembunyi apapun pasti mampu aku lihat. Karena kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Nah itu orangnya nggak jadi marah, kalau aku dicubitnya pelan gitu. Kalau dicubit, tuh gitu. Kembalikan semua kepada Allah. Ya kalau sudah dikembalikan semua kepada Allah enak. Karena cantik bukan jaminan. Kalau cantik itu jaminan nggak ada artis cerai. Kaya bukan jaminan. Kalau kaya itu jaminan Bambang Triatmojo sama Halimah nggak mungkin cerai. Itu gono gininya 47 triliun. Kaya, berkuasa, cantik, ganteng jadi satu. Tetap aja cerai. Ada Lady Diana sama Pangeran Charles bercerai juga. Makanya karena itu kembalikan semua kepada Allah sebagai pemilik cinta. Lah itu makanya kalau dikembalikan kepada Allah, ya Allah istriku sekarang udah gendut sekali. Kembalikan pada yang ya Allah pantaslah gendut. Keranjang itu diisi berkali-kali juga lama-lama gendutin gitu. Ya Allah suamiku udah mulai ngorok ya Allah. Alhamdulillah dia masih ngorok. Tanpa tak tengok dia masih hidup. Lina semuanya. Lagi itu jiwiten. Ibadah jiwit itu. Dan ibadah nikah itu nggak peduli muda, nggak peduli tua. Tua itu semua yang dilakukan adalah ibadah. Walaupun giginya tinggal 2, ibadah. Itu jangan nenek tinggal 2 lah, itu makanya kembali kepada Allah. Kalau semua kembali kepada Allah, selamat dari goncangan-goncangan itu. Itulah yang namanya sakinah. Habis itu cinta yang penuh pengertian itu mawaddah. Kalau 2 itu udah bisa dilewati, kamu dapat rahmatnya Allah. Nah itulah maka kemudian kalau ini sudah jadi cita-cita pernikahan, maqasidus syar'iyyahnya hifdzun nasl, menjaga keturunan itu akan terjadi. Maka tinggal kamu jaga nanti untuk nanem anak ini ditanemi ya. Makanya perempuan itu seperti sawah, nisa hukum harsul lakum, perempuanmu adalah sawahmu, maka sawah yang harus diurus.
Kan kamu orang kampung dulunya kan tahu ngurus sawah. Ah, iya kan, nenek paman-paman ini semuanya kan juga di kampung. Bagaimana ngurus sawah? Sawah jangan terlalu banyak sampah. Dulu sawah nenekmu itu banyak sampah. Sawah namanya sawah sindang. Sawah. Nah, dibersihkan kotorannya. Perempuan sebagai sawah nggak boleh terlalu banyak rumput, nggak boleh terlalu banyak sampah. Maka kalau sudah mulai berjerawat, belikan skincare. Itu baru. Iya, perempuan itu sawah harus bersih. Kalau tangannya udah mulai kasar, masukkan ke salon manikur, pedikur. Kalau udah capek-capek, spa. Lah itu tugasnya laki. Itu makanya pinterlah kamu membahagiakan sawahmu nanti. Iki sawah mau ditanduri kok, mau iso di online. Sawah itu ditanami, diairi sama dikasih pupuk biar tumbuhannya bagus. Makanya perempuan jangan sampai kering. Perempuan harus selalu pegang uang. Nah, itu penting. Laki-laki nggak boleh pegang uang. Nggak, iya. Kasih uang perempuan. Jangan sampai ke pasar pengen bakso saya nggak bisa beli bebek melet-melet gitu kan yo. Wah itu, wah. Gustar sudah mulai ancang-ancang ini berat. Sawah itu gitu, pegangi uang. Yang ketiga sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar. Karena ke sawah kalau dibakar tanamannya mati, maka perempuan tidak boleh dibikin marah dan sakit hati. Sayangi ya, insya Allah kalau itu terjadi maka kamu akan bisa membina rumah tangga, mempersiapkan keturunan yang baik, yang diridhai Allah, menjadi anak keturunan yang solihah. Makanya kamu tak doakan punya punya istri solehah, sampean tak doakan punya suami soleh, nanti anaknya solihah. Karena orang soleh itu enak. Orang soleh itu enak karena setiap hari didoakan oleh orang seluruh dunia. Wa ala ibadillahis solihin, setiap hari orang soleh itu didoakan. Makanya orang soleh itu enak didatangi jadi ibadah, karena di online terus oleh orang seluruh dunia tanpa henti. Setiap detik pasti ada wa'ala ibadillahis solihin, dapat syaritan. Pokoknya mudah-mudahan tak doakan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah, dapat rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongani tunggu gentenan kok kare Pak Said. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لهذين العروسين، اللهم بارك لهما واجمعهما في خير، اللهم بارك لهما واجمعهما في خير. اللهم ارزقهما أولادا صالحين وأبرارا، اللهم ارزقهما أولادا صالحين وأبرارا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا شافنا قرة عيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روح شمس القدر الجيلاني وخصوصا إلى أرسين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شكرا حمدا يعفي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكرم عظيم سلطانك.
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف والزليخاء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا خديجة الكبرى اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم ألق الرحمة والمغفرة والألفة والشفقة بيننا وبين الخلائق كلهم أجمعين وألف بينهما كما ألفت بين الخلائق كلهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار آمين نادر وجهه الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Doa niku ping 3. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran bagi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Billaka ya Allah, ya Allah. Bihaqqi Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al minan nasi ta'ti ilaihim warzuqhum minas thamaratil rizqi ijal auladana auladahum ya Allah lil khair al ibadil